kemarin itu aku upload video. Jadi kemarin itu pas Mbak E nyemplungin tempe nggak pakai capit. Mbak E ki lawarannya guys, nggak di tangan. Banyak banget yang komentar katanya disuruh pakai sarung tangan. Aku tidak bisa membayangkan kalau seumpama goreng tempe itu pakai sarung tangan. Jadi gini ya guys, biasanya itu aku goreng tempenya itu pakai capit. Dikarenakan kemarin itu tempenya belum terlalu jadi. Kalau digoreng pakai capit ki mesti merotoli guys. Terpaksa kita gorengnya pakai tangan, nggak pakai capit. Tenang guys, sebelum kita goreng-goreng, kalau nggak pakai capit kita usahakan cuci tangan terlebih dahulu. Lah pas tempenya gak dadi, terus lek goreng gawe capit protol yo ora dadi duit to guys. Wong pas tak goreng ngono ke lo guys, cuwil saidik ngono karo wong tuku disisa, sisihne. Apalagi lek sampai protol ngono kuwi paling wong wegah wisan njupuk. Hanya di gorengan delopo yang bisa ambil-ambil sendiri, milih sendiri sepuasnya. Banyak banget kemarin itu yang komen, Mbak gorengannya kok ambil-ambil sendiri, apa nggak takut karo pada ambilnya lebih? Bagaimana kalau ada yang nggak jujur? Sek guys, sebelum kita jawab, mari kita bukain tempenya dulu. Dikarenakan sama Pak suami mau digoreng-goreng. Jadi tadi itu yang antri tempenya banyak banget. Kenapa? Kalau ada orang antri pasti yang ditungguin tempenya. Kok nggak tahu isi atau pisang goreng atau heci? Kalau heci kadang juga antri yo guys, kalau pas rame banget. Tapi kalau nggak terlalu rame, heci itu gak pernah antri. Karena heci itu gorengnya pakai 2 kompor, nggak ada berhentinya sama sekali. Kalau tempe itu cuma pakai 1 kompor dan gorengnya itu gantian sama tahu. Sedangkan goreng tempe itu nggak bisa banyak-banyak yo guys. Paling 1 wajan ini cuma muat 20-an tempe. Karena memang tempenya itu besar-besar banget. Jadi aku gorengnya tempe itu tak campur sama tempe gembos. Jadi kalau ada yang mau tempe gembos nggak usah nunggu lama-lama karena kita gorengnya campur sama tempe bungkus daun. Ada juga tempe yang masih baru nyemplung disuruh angkat, ada juga yang mau kering seperti ini sing garing meripik ngene iki. Kalau heci itu kita pakainya 2 kompor, meskipun wajannya kecil-kecil tapi kita nonstop yo guys gorengnya. Jadi 2 kompor itu khusus buat goreng heci. Untuk resep hecinya pakai tepung terigu biasa, nggak ada campuran tepung lainnya. Bawang putih sama kunyit tak blender jadi satu, ditambahin lada bubuk. Jangan lupa garam Royco sama micinnya biar ada gurih-gurihnya. Menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa kok pembeli disuruh ambil-ambil sendiri? Apa nggak takut ngambilnya lebih toh mbak? Jadi sebenarnya pembeli kalau disuruh ambil-ambil sendiri, suruh milih sendiri itu bisa lebih puas. Senengane sing garing apa sing teles ki jadi iso bebas milih guys. Harga gorengannya itu sama, 5.000 dapat 4, 10.000 dapat 8. Mbak, kalau ada yang ambil lebih gimana? Tapi ada juga loh guys orang yang seperti bilangnya itu ngambil 10 tapi ambilnya 11, 12 itu sudah biasa guys. Kalau ambilnya 1, 2 tak biarin aja guys. Itu urusan dia sama yang di atas. Tak anggap sedekah saja, mungkin orangnya lagi membutuhkan, nggak punya uang lebih buat beli banyak. Insya Allah besok aku ada gantinya yang lebih banyak lagi. Tapi kebanyakan pelangganku itu pada jujur-jujur semua. Jam 7 pagi sudah pergantian ember heci yang ketiga. Wes ayo sok kabeh mbak, kayak digoreng bendang tek. Mbak, boleh minta resep adonannya enggak? Boleh dong, tapi. Setelah kemarin aku share resepnya, bahannya pakai ini. Lah, kok bodoh komen? Jangan terpacu pada sebuah resep, karena setiap tangan itu hasilnya beda. Jan mentolo tak. Ya mestine beda to guys, wong beda tangan ki ya beda rasa. Wong ini ki lek sing gawe Pak suami adonane ya enak, tapi lek sing gawe aku rasane ya ora karu-karuan. Padahal iki lho resepe podo. Aku dhewe yang nggumun. Apa-apa lek aku sing masak, aku sing gawe kok mesti ra enak. Wis iki adonane tahu enek apa ae, enek tepung terigu. Tepungnya terigu aku pakai tepung terigu sing biasa guys, gak usah sing larang-larang. Bumbunya itu pakai bawang putih sama kunyit tak blender dadi sitok. Terus tak biui karo ketumbar bubuk. Dikasih soda kue saithike guys, aja oke-oke ndak pahit. Ya Royco micin aja lali, engko ben enek rasane. Wong lek mau masak Royco ne cara tepung sekilo Royco ne setengah sendok ya mesti enek rasane. Pokoke lek masak ki aja pelit-pelit karo bumbu guys. Lek pelit-pelit karo bumbu ki dadine ya ora enak. Apalagi bawangnya mek saithik ya ora sedep to guys. Peh bawang larangnya mau irit-irit mau masak. Diwehi resep salah, ra diwehi resep tansaya kuwi engko tansaya salah.
Semua orang itu bisa jualan, tapi jualan kalau masih kecil, masih belum berkembang, udah pasti diremehkan orang, dipandang sebelah mata. Jangan pernah malu guys kalau kita mulai jualan dari kecil, mulai dari nol dulu. Sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil dulu. Semua orang itu bisa jualan, tapi nggak semua orang itu bisa pertahanin jualannya. Terkadang baru 1 bulan jualan, sepi, sudah ngedrop, sudah putus asa, sudah nggak mau jualan lagi. Itu tandanya mental kalian belum siap buat jualan. Kalau mental kalian sudah siap buat jualan, mau sepi beberapa kali, jatuh bangun beberapa kali, kalian itu nggak bakal pernah menyerah. Kenapa aku masih ngotot banget buat jualan? Padahal itu aku dulu jualan ini, jualan itu, sepi banget. Ada kali kalau 10 kali jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau aku sih nggak capek yo guys, jatuh bangun seperti itu. Biasanya yang capek itu sing ngingeti guys, sing julit-julit ngono kuwi lo biasanya malah kesel dhewe ngingeti. Karena aku itu pernah dengar kata-kata seperti ini. Kalau mau kaya berdagang lah. Pokoknya intinya seperti itu. Kalau kalian pengen maju, berjualan. Karena dengan kita berdagang, kita berjualan, peluangnya itu semakin besar. Maksudnya peluang besar itu seperti apa? Kalau kita jualannya rame, kalau kita jualannya sukses, gaji orang 1 bulan itu bisa kita dapetin dalam 1 hari saja. Tapi banyak juga orang yang berpikiran gak mau ribet-ribet jualan, kerja aja enak, 1 bulan sudah pasti terima gaji. Takut dagangannya nggak laku, nggak ada yang beli. Wes pokoknya wes golek simple saja, kerja saja ya sudah. Dulu itu aku juga sempat berpikiran seperti itu. Karena memang bolak-balik jualan itu nggak pernah berhasil. Aku sempat berpikiran seperti ini. Apa aku kerja ikut orang aja ya? Karena dulu itu memang sudah pasrah karena jualan ini itu gagal. Dulu itu sempet loh guys, aku ngelamar kerja ke salon. Mulai kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Mau tahu nggak berapa aku ditawarin gajinya? Sini yo guys, tak bisiin 700.000 guys, ya Allah.